Saya berharap ulang tahun ketiga itu sudah ada kapal bentuk terapung. Kita bisa masuk ke pedalaman sana. Jadi masyarakat itu mau belajar masih susah. Jadi kita harus datang ke sana seperti rumah pintar yang ada di darat. Cucu. Ini? Iya. Keren banget dia. Iya. Laki ya? Laki. Keren banget nih. Apa mangkanya, Bu? Kami. Iya. Kami orang Melayu? orang Banjar. Kalimantan. Tapi karena udah turun setelah anak-anaknya lah kami Kecuali tidak lagi swasta, ya. swasta ada Posisinya Banjar semua. Kalau Iya. negeri nggak Banyak semua ya. Iya, Banjar semua. Apa mesti gitu? Iya, jadi itu kan hasil pengkajian ya Bu. Usia anak juga tidak hanya belajar saja, dia butuh juga masih Iya. juga main dan segala macam. Jadi belum Ini siap. air surut, Pak. Bisanya ada jam Di berapa? mana Ibu? Ini. Apa namanya? Ini mungkin nanti Kira-kira jam 3 Ibu kalau punya anak itu terhadap pendidikan gimana? Nah, jam 3. Ya kalau bisa sampai ke jenjang yang tinggi, Pak. Gitu. Suami Ibu apa ininya? Kalau berangkat Di jam laut. 3 Laut. pulangnya Ibu di rumah. Ini Bapak juga sedang kering, mendukung Pak, anak-anak laut. sekolah. Ya, Kering. bisa sampai ke jenjang yang laut. Sekarang anak yang paling besar apa Bu? Mau di Aceh, mau di Pariaman, Padang, mau di Lampung, mau di Tegal, mau di Kupang, di Solo juga boleh. Itu di Paluyu, Batang Seri. Bandung. Batang Seri. Paluyo. Ah, Paluyu. Jadi Ibu masih yakin bahwa dengan pendidikan anak-anak bisa berkembang ya? Batang Seri. Ah, Batang Seri. Itu dulu yang penting, ya Bu ya. Karena anak saya yang besar kan Paluyo, SMA, ya, yang Paluyo. dua, Pak. Limbahnya yang Nah, limbahnya itu orang tuh buang Paluyo sampah. katanya. Paluyo. Paluyo mana? Paluyo. pabrik sawit. Nah, sawit. Kelas 3. Mandiri ya, kelas 3. Kapan lulusnya? Apa pelindung? Limbahnya dibuang ke sini. Ah, limbahnya kan saya. Mau lanjut sekolah Mengalir nggak? lah dia. Ya mau sih, Pak, kalau bisa sampai. Iya, Ya, gimana? kita jangan kayak orang tuanya gitu. Kalau gitu mana sih? Ini yang dari Tabung. Dari ya. Nah, coba nih, catat nih siapa Udah berapa namanya, lama kita itu? bisa masukin ke sekolah Ini pendidikan. mungkin udah 3 tahunan ini Pak yang kayak gini. Limbah itu. Ah, limbah itu. Orang sawit udah tinggi. Bu ya, dilepas ya Bu anaknya pada sekolah. Ya dilepas lah, Pak, namanya Maksudnya ya ini Pak, masa depan. perusahaannya. Oh, ada perusahaan kelapa sawit. Main, Kelapa Pak. sawit. Tidak, Ada nggak berapa namanya? kilo? Tanaman sawit itu. Wah, tapi dia nggak ngolah di situ nggak? Enggak ngolah di situ memang. Oh, tapi tanamannya dia Tanamannya. Oh, dapat nggak Bu? Nah, Tunggu kita ya Bu, tanamannya. nanti mau saya foto. Ya orang itu Pak nanti kan Di pupuk. sana nanti di Nah, Laut Tamal. pupuknya, pupuknya Gua di sana, Pak. Kena hujan dia ngalir ke laut, Pak. Airnya Ya, yang SMA. Kalau SD kan kita nggak bisa apa, karena kan itu levelnya SMA sama Ratusan hektar apa kan. namanya politeknik Oh, atau iya iya karena itu ya ini. apa ada. Pohon sawit Mana bapaknya? ya kan. Nggak apa-apa. Listriknya mati. Tolong ini, Oh. tolong foto-foto itu memasukkan Bapak ini sudah Langsung kasih kanan. Pemi mau rilis. Saya Heru Pak. Anaknya katanya 3 ya Pak? Lima dah. 5. Wah. Ini Pak, ternyata ada yang kelas 3 SMA. Hadiah Oh ya? Ada berapa anak SMA di sini? pindahan lah ya. Banyak lah, Pak. Banyak. Yang udah mau lulus maksudnya. Ya banyak juga lah, Pak. Saya minta 1 lah atau 2 begitu, tapi yang berkualitas supaya bisa ngasih contoh. Oke. 1 lulusan SMA Mas, ya. Kemudian 1 lulusan SMP. Kalau SMP bisa lebih banyak. Kenapa? Karena ada 9 lokasi. Yang penting dia mau. Mau nggak Bu anaknya kalau ini sekolahnya di Jawa begitu? Atau di Sulawesi? Mau? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Kalau Tanya memang aja, kejamin kan, Pak, masa depannya nggak apa-apa. Gitu ya? Ya sudah kalau gitu. Itu yang penting Pak Oto ya. Positif dulu kan, artinya dia mau melepas anaknya untuk sekolah itu sudah nilai pondasi yang luar biasa. Namanya untuk masa depan dia juga kan, Pak. Cuma bisa. Sembilan kamar. Bisa nggak suruh bisa? Apa Ini abunya Pak. Boleh saya doain? Boleh ya? Saya doain ya. Dengan iman saya boleh? Boleh ya? Iya. Kamu sendiri lah, kamu ini sendiri. Kamu yang bakso aja. Aneh-aneh.
keluarga ini belum merasakan kebaikan dia, dan suatu hari dia teringat akan doa ini. Sama kita mau air Percayakan semua itu air itu sama sukses. Bapak harus punya semangat, Pak. Ya, Bapak harus gini, harus ada sukacita. Jangan putus asa, Pak. Bapak masih muda, ibunya juga masih muda. Anaknya sekolah. Sekolah SMP satu di Purok. Ya, cepat sembuh. Anaknya SMP. Iya SMP kelas sama air yang paling kecil. Kalau mulai Anak ketiga perempuan satu. Bapaknya ke laut. bapaknya ke laut. Ini bapak ini ke laut. Nggak bisa sakit. Nah, terus kalau misalnya operasi gitu gratis apa ini? Hewan? Pakai jam kes. Pakai jam gas, Mas. Bu, nanti anak ibu kan wanita ya, Bu ya? Iya. Wanita. Kelas berapa sekarang? SMP kelas Kelas 1. Jadi nanti ada kalau sudah lulus SMP itu ada program beasiswa. Sekolah di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menterinya namanya Ibu Susi. Nah, itu ada 9 sekolah. Ada di Aceh, di Ladong, ada di Pariaman, Padang, ada di Lampung, ada di Tegal, ada di Kupang, ada di Bone, Sulawesi, ada di Papua, ada di Ambon. Nah, ibu mau kemana? Tapi karena ibu kan di Sumatera nih, saran saya tinggal pilih 2. Apakah di Aceh atau di Padang? Dia tadi di panas dalam, panas sekali Bu di dalam. Keluar dari sini bocor ya, samping ini. Tadi kan saya udah doain. Kalau udah berdoain harus punya iman. Iya, Bu, ya. Harus ada sukacita. Iya. Bukan ini. Apa Pak? Tadi udah jelasin macam-macam. Tinggal kamu catat. The future itu ada more. Minta nomor teleponnya, macam. Ya pun Alamatnya ya pasti ada sekarang di anak sini. perempuan itu lihat tuh aku aja jadi staf khususnya Menko. Jadi jangan underestimate perempuan, biar perempuan juga sekolahin ya. Bapak harus ada sukacita, harus ada semangat. Tuh anakmu Mau telepon babah aja. Ya, Bapak telepon siapa aja? 08. Namanya siapa Mas? Adnan. Enggak, bapak ini Pak HP-nya. Bapaknya Adnan. Oke. 0813 Bapak tapi harus makan ya Pak ya. Iya, Bu, iya, Bu. 96. Ya nggak boleh ini ya, nggak boleh nggak makan. Iya, Bu. 29. Ada anak. Biar anaknya, bapaknya nelayan, anaknya itu yang lain. Satu. Kasih dia orang. Sukma berapa umur Sukma? Cuma 13. Pasti. Suatu hari Bapak akan dienakkan tuh sama anak-anaknya yang sekolah di yang kerja di Medan juga akan bawa Bapak lebih enak ya. Jadi Bapak harus sukacita biar cepat sembuh ya. jadi kita ya Karena yang bergembira hati gembira adalah obat Pak. nelayan Ya harus sukacita ya Pak ya. Biar cepat sembuh ya. Sembuh. Nanti ngurusin anak sekolah tuh ada Pak TB, ada Pak Hendra. Ini adalah hari bagi saya yang paling bahagia karena saya mengetahui Indonesia, the real Indonesia. Apa? Saya mengetahui tentang keadaan bangsa saya, negara saya, dan ada pulau kecil, maksudnya di rumah terapung ini yang membuat saya, ya saya tahu, jadi saya tahu keadaan yang real. Ya, benar. Dan saya berdoa hari-hari ke depan kita semua nah, sebagai dari Pak Senon, dari Pak RT, dari nanti Bapak Asmi, kita lagi juga mungkin akan bicara Iya. Bapak. reformnya. Saya percaya bahwa kita mampu dan kita bisa juga kok. Yang saya cuma pesan sama ibu, relakan anak-anak sekolah, relakan. Kita tidak bisa jaga setiap anak-anak kita sampai kita tua, tapi anak-anak itu biar mereka punya masa depan. Silakan Pak.
Selamat siang Ibu-ibu. Dari Bapak saya bilang ini tadi saya bilang ayu-ayu. Ayu tenan katanya kan, gitu kan. Ayo tenang ya. Ayu tenan ya, ayu tenan. Tadi saya bicara sama ibu di sini, katanya banyak yang dari Banjar juga ya. Ya, waduh, saya suka ke Banjar, makan soto Banjar, enak. Tadinya pasti ada soto Banjar kali di sini ya. Mama Banjar. Jadi ibu gini ya, saya ini sebenarnya pengacara. Nama saya Otto Hasibuan. Ya. Sekarang ini saya juga dosen. Tapi sekarang saya diminta oleh Pak Menteri sebagai penasihat Menteri. Saya sengaja datang sini bersama dengan Ibu Eni. Ini juga sebenarnya pengusaha. Tapi diminta oleh Pak Menteri menjadi staf khusus. Dia tinggalkan usaha, diserahkan sama staf-stafnya, perusahaannya yang biasanya dia ini mewah-mewah, tapi dia datang di tempat itu. Dia selalu mau memperhatikan bagaimana kemajuan rakyat. Tiap hari pidatonya dia di tempat-tempat, urusan dia pemikirannya nelayan terus. Dia bilang orang yang paling susah itu sekarang ini banyak nelayan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Pak Rizal, dia juga kemarin pergi ke Sibolga. Urusan nelayan juga, Menteri langsung. Ini tadinya Pak Menteri juga sebenarnya pengen sini, tapi juga pergi ke mana? Gorontalo. Nah, jadi kita duduk sini. Saya juga tidak tahu banyak mengenai terapung ini, tapi saya pengen sekali melihat apa sih yang terjadi. Coba kalau kita tidak datang, tidak mungkin bisa kita memberikan perhatian yang khusus untuk itu. Ya kan? Saya bangga sama Pak Irwan nih, adik-adik ini. Siapa nih? Irwan. Siapa lagi? Satu lagi nih. Torus ya. Luar biasa mereka ini. Jadi pemikirannya Pak Menteri itu begini. Selain berpikir tentang di sini, kita juga berpikir tentang anak-anak muda ini. Karena ternyata masih banyak anak muda seperti ini yang mau mikirin kehidupan daripada yang ada di sini. Mereka inilah yang datang ke Menko Maritim. Mereka ini yang datang ke Ibu Susi untuk mengajak agar kami ini datang ke sini. Karena kita bisa datang ke sini. Ya, kampung nelayan di sana harus perhatian. Dan mereka ini yang datang. Datang Pak Menteri, lihat anak muda saja mau mikir, masa kita ini nggak mau mikir begitu. Jadi intinya sebenarnya kita berpikir tidak hanya krisis seperti orang kasih sembako habis makan selesai. Bukan begitu mau kita pikirin. Tapi bagaimana supaya apa yang bisa dikembangkan. Coba ini saya orang Batak. Ada lagunya orang Batak nih. Anak muda Hamuran Diau, tahu kan? Tahu orang Batak ini? Nah, lagu apa? Lagu menang. Lagunya begini. Ibu-ibu bilang, aku ibu, biarlah aku tidak punya berlebihan, biarlah aku tidak pergi dengan kamarku berpesta-pesta, biarlah aku bajuku sederhana, tetapi anakku itu, katanya anakku itu, harus kusekolahkan tinggi-tinggi, setinggi-tingginya, karena hanya dari sekolah itulah dia bisa merubah kehidupan kita, katanya. Memang ada juga 1-2 yang tidak sekolah berhasil, tapi itu 1 dari 10.000 orang, ya? Tapi harus berubah. Nah, oleh karena itu tadi Pak bilang kita sekarang berpikir apa ya? Nah, kita coba siapa tahu kalau ada anak-anak kita yang di sekolah, itulah ada sekolah dari KKP ya Pak ya? Ya Pak. Itu ada sekolah di sana yang gratis, mulai daripada SUTK, akademi, sekolah tinggi dibiayai sama pemerintah semua. Nah, 40% dari murid-muridnya itu dibiayakan gratis berasal dari kampung-kampung nelayan ini. Nah, nanti anak-anak ini Pak Irwan ini nanti akan bisa setelah kita pergi akan teruskan siapalah ibu-ibu yang punya anak ya. Semua punya anak, Pak. Ya. Punya anak ya. Langsung saya berhenti yang mau sekolah kan begitu. Karena kadang-kadang ibu ini kan gini takut aduh anakku nggak usah sekolah dia nelayan aja nanti ada temanku. Jangan begitu. Jangan menjadi diri sendiri aja.
maju, biarkan di sekolah supaya nanti di sekolah balik lagi di sini ilmu ini bisa di sini gitu ya. Nah, disinilah kita coba semua prinsip kita ini sejauh itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah kita bertemu di sini kita kan tadi udah berbincang, nanti ada staf ini Pak Dewi ini ya, Pak Dewi ini ahlinya ini. Nah, nanti akan kita dijelaskan apa yang kita bicarakan. Jangan sia-sia, ya. Jangan seperti berapa kok sembako hilang, itu tidak ada gunanya. Memang ada juga dari kementerian ini membawa. Kenapa Islam itu kita membawa perpustakaan? Karena perpustakaan itu adalah gudang ilmu. Jadi kita nggak bawa makanan, kita bawa ilmu. Nah, jadi ini sudah mengirim ya buku. Nanti kita serahkan nanti buku berapanya tuh di kargo karena banyak sekali dan bisa dibawa pakai pesawat. Nah, jadi nanti perpustakaan di sini supaya anak kita mau melihat dunia. Kalau di sini kan hanya melihat di sini saja, tapi kalau membaca, oh sebenarnya masyarakat ada seperti ini. Nah, apalagi sekarang sudah ada HP kan, ada bisa melihat dunia. Nah, sekarang bisa melihat melalui HP. Tapi bagaimana caranya supaya ikut menikmati dunia itu, kan begitu. Nah, mudah-mudahan kedatangan kita di sini nanti bisa bermanfaat. Dan mudah ini ini nanti bisa keluar. Dia wartawan di Indonesia. Dia getol terus berjuang, menteri kemana-mana. Tolong lihat kamu nelayan. Dan saya nggak tahu banyak kamu nelayan, tapi yang di sini aja diurusin terus nih. Nah, sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Ada acara lagi nanti kan? Jadi itu ada yang bertanya kepada ya. Terima kasih.
Ibu bapak sekalian yang berbahagia, bapak-bapak khususnya kepada kepala lingkungan dan dari amal kepolisian yang lain. Saya sangat bangga sekali diperhitungkan didaulat menjadi asuh dari perpustakaan Praku ini. Terus terang, kenapa saya bangga? Karena memang perpustakaan ini adalah warisan terbaik dari sebuah bangsa. Terus saya katakan, kalau kita datang ke sini hanya membawa makanan, minuman, hari ini kita makan, besok sudah hilang. Tetapi dengan membuat perpustakaan Praku, di sana ada warisan yang tidak ternilai. Karena itulah warisan yang terbaik dari bangsa, warisan terbaik dari orang tua kepada anaknya. Dengan memberikan ilmu, mewariskan ilmu kepada generasi terus kepada anak-anaknya, itulah warisan yang dibawa, sehingga ilmu yang dimiliki dia akan bisa tumbuh, maju berkembang lebih baik daripada hari ini. Kami sangat terharu selama ini paling muda. Saya dapat kabar dari adik-adik ini yang luar biasa, dari Pak Irwan dan kawan-kawan, mahasiswa pemuda-pemudi yang sekarang Pak Irwan ini ada di Jakarta. Saya sangat merasa bangga sekali karena justru anak muda ini, yang berupaya untuk datang kepada Menko Maritim dan juga kepada Menteri Kelautan dan Susi agar Pak Menteri itu bisa melihat keberadaan dari masyarakat nelayan yang ada di perpustakaan Praku tadi itu. Diceritakan bahwa rupanya dulu sudah ada perpustakaannya, tapi sudah ambruk ke laut. Dan kami sudah lihat tadi. Itu sebabnya kami datang ke sini ditugaskan oleh Pak Menteri. Karena Menteri kita ini tahu kan semua kan, Pak Rizal Ramli kan, dia ini sangat pro rakyat, ya. Kalau pikir-pikir, apalah urusannya Menteri Koordinator Maritim datang ke kampung nelayan? Jauh sekali itu, ya kan? Tetapi bayangin Pak Menteri saja bisa menugaskan kita datang ke sini, menugaskan Pak TB, dan Ibu Eli ini bukan staf khusus dari Pak Menteri. Dia ini dulu pengusaha, ditinggalin semua usahanya, menjadi staf khusus Pak Menteri. Sekarang datang ke nelayan, dia sangat terharu sekali tadi melihat keadaan. Jadi memang Pak Menteri ini betul-betul concern ya, sangat perhatian pada rakyat kecil, terutama mengenai nelayan. Berkali-kali di semua pidatonya dia, di dalam rapat-rapat kalau kami rapat di kementerian, selalu yang dicerita tentang nelayan. Dia bilang nelayan nasibnya sangat buruk di Indonesia ini, jadi harus diperbaiki. Nah, itu sebabnya dia juga lalu mencoba untuk dia pergi ke Sibolga dan kemana-mana. Mudah-mudahan karena Pak Menteri kan baru 4 bulan nih jadi Menteri, mudah-mudahan seterusnya dia bisa tetap berkembang untuk bisa mengembangkan bagaimana merubah nasib nelayan ini. Ya. Jadi Pak sekalian, kita tadi Pak Dewi dan juga bisa menjelaskan, kita dapat datang sini berharap supaya kalau bisanya, kalau boleh nelayan-nelayan, kalau ada anaknya yang sudah mau SMA, terus mau D3, akademi, atau sekolah di institut perikanan, kalau boleh nanti menghubungi Pak Dewi, karena kita berupaya agar anak-anak yang nelayan ini bisa sekolah dengan gratis, asramanya, sekolahnya semua dibiayai. Supaya nanti bisa jelaskan lebih detail, karena ada sekolah-sekolahnya, ada di Aceh, ada di Jakarta, ada di mana-mana. Ya, kita akan berupaya berjuang karena ada 40% itu jatahnya itu harus dari nelayan-nelayan. Jadi mudah-mudahan hal itu bisa terwujud nanti.
saya masih mendengar tadi masih ada ibu-ibu orang tua yang mengatakan, aduh nggak usah anak saya sekolah, cukup sama saya kerja nelayan, nanti saya bantu saya. Jangan begitu ya Bu, jangan begitu Bapak. Jangan kita egois, kita pikirkan anak kita ini supaya nasibnya berubah, berikan dia waktu kesempatan untuk sekolah. Ya, berikan kesempatan. Jangan dilarang. Nanti kalau dia sekolah, saya dia lebih modern, kan begitu. Jadi ada perubahan kita nanti. Saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini, jangan menghalang-halangi anaknya kalau mau ingin sekolah. Nah, bagaimana detailnya nanti soal cara sekolahnya, bagaimana pembiayaannya, di mana sekolahnya, nah, TBI ini ahlinya ini. Dokter ya, dokter TBI ya. Jadi juga ada dokter nih, gini-gini nih, dan dulu juga dari pesisir dia, Pak TBI. Dari turunan pesisir, orang tuanya mulai mendengarkan dia baru usia 2 tahun, tapi bisa menjadi asisten deputi Departemen di Kementerian dan menjadi dokter sekolah luar negeri. Kalau dia bisa, kenapa anak nelayan di perusahaan terapung ini tidak bisa? Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa? Jangan. Terima kasih.